KPK melakukan OTT di 3 kabupaten di Lampung. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Banten menetapkan 2 pendamping sosial sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi sita 52,3 miliar rupiah terkait kasus korupsi ekspor benih lobster. Perwakilan mahasiswa menyampaikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang dinilai tidak pro kepada rakyat. Ketua Umum Pergubi, Gimbal Dolok Saribu mengaku prihatin dengan direvisinya Undang-Undang KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman setelah melihat cuplikan video sebelumnya? Kita bisa melihat bersama-sama bahwasanya masih terdapat oknum pejabat yang tidak memiliki rasa simpati dan empati kepada rakyatnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu mengembangkan semangat untuk melawan korupsi. Sebelumnya, ada baiknya kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Farid Darmawan dari program studi D3 Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu topik yang sangat menarik mengenai membangun semangat melawan korupsi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya nih, saya punya pantun. Naik sepeda, cari nasi. Carinya sama si Susi. Jika cinta negeri ini, maka jangan pernah berkorupsi. Oke, lalu apa aja sih materi yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah usaha untuk mencegah dan menentang korupsi. Yang kedua, tujuan mencegah dan menentang korupsi. Yang ketiga, indikator pemberantasan korupsi di suatu negara. Dan yang terakhir adalah referensi negara yang telah menerapkan kebijakan anti korupsi yang sangat efektif dan efisien. Langsung saja ke materi pertama kita pada kali ini, yaitu usaha mencegah dan menentang korupsi. Nah, upaya yang dapat kita lakukan yang pertama adalah upaya represif. Tujuannya agar kita takut melakukan korupsi. Lalu yang kedua yaitu perbaikan sistem. Tujuannya agar tidak bisa melakukan korupsi. Lalu yang terakhir adalah edukasi dan kampanye agar kita tidak mau melakukan korupsi. Nah, di sini poin terpentingnya adalah edukasi dan kampanye. Bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan yang memang kita sendiri itu tidak mau melakukan suatu korupsi gitu, seperti itu. Baik, kita bahas satu persatu. Dari yang pertama adalah upaya represif atau upaya penal. Upaya ini adalah upaya penindakan hukum dengan menyeret koruptor ke pengadilan. Langkah-langkahnya yaitu melakukan verifikasi dan penelahan, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, melakukan penuntutan, dan yang terakhir adalah eksekusi atau putusan pengadilan. Diharapkan dari eksekusi atau putusan pengadilan ini dapat berdampak kepada koruptor. Meskipun banyak pendapat ahli bahwasanya hukuman itu tidak mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi atau tidak. Lanjut ke contoh upayanya. Contoh upayanya yaitu kita lihat dari kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasusnya adalah Juliari dituntut 11 tahun penjara dengan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Juliari juga dituntut pidana pengganti sebesar 14 miliar dan hak politiknya dicabut selama 4 tahun. Apa dampaknya? Dampak upaya represifnya adalah Juliari meminta dibebaskan dari kasus korupsi karena berdampak buruk kepada kehidupan orang sekitarnya. Kita lihat, memang ada yang berpendapat bahwasannya upaya represif itu tidak memiliki efek apapun. Tapi dari contoh upaya yang dilakukan pada kasus korupsi bansos ini, kita bisa lihat pelakunya seperti kapok melakukan suatu korupsi. Upaya selanjutnya yaitu upaya perbaikan sistem. Sistem yang baik dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya yang telah diusahakan, yang pertama yaitu mendorong transparansi penyelenggaraan negara dengan membuat LHKPN
Apa itu LHKPN? LHKPN merupakan laporan harta kekayaan pejabat negara. Lalu yang kedua adalah merekomendasikan kepada lembaga dan instansi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Perbaikan dalam hal bila mana ada kekurangan atau celah, yaitu perlu diusulkan oleh KPK kepada instansi terkait. Lalu yang ketiga yaitu membuat pelayanan publik secara daring dengan pengawasan terintegrasi. Lalu contohnya seperti apa? Contoh upayanya, kita lihat contohnya adalah kewajiban bagi pejabat negara untuk membuat LHKPN. LHKPN merupakan salah satu contoh upaya pemerintah untuk mewujudkan good and clean governance. LHKPN ini berisi apa aja sih? Nah, ini berisi daftar seluruh kekayaan pejabat negara beserta pasangan atau dalam hal ini istri atau suaminya dan anak yang masih menjadi tanggungannya. Untuk lebih detailnya itu akan diatur atau berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Manfaat LHKPN apa sih? Nah, manfaat LHKPN yang pertama adalah penanaman sifat keterbukaan dan tanggung jawab teman-teman. Yang kedua, penyediaan sarana kontrol masyarakat. Yang ketiga, kerapihan administrasi ke dokumen harta. Dan yang terakhir adalah menghindari fitnah. Upaya yang terakhir adalah upaya edukasi dan kampanye. Strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi itu sendiri, lalu mengajak masyarakat dalam keterlibatan gerakan pemberantasan korupsi. Upaya ini juga berwujudan perilaku dan budaya anti korupsi. Seperti itu, upaya edukasi dan kampanye teman-teman. Contoh upayanya apa? Nah, sebelum adanya pandemi COVID-19, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengadakan suatu event yang sangat menarik dan banyak ya acaranya, yaitu dengan temanya Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi pada tahun 2019. Ini banyak nih, mulai dari sosialisasi, terus ada kampanye. Nah, sosialisasinya ini mulai dari tingkat terendah nih, dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, lalu sekolah menengah atas hingga ke jenjang perguruan tinggi. Lalu apa sih tujuan dari mencegah dan menentang korupsi? Untuk menekan hingga titik minimal dari potensi atau peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, upaya tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu perangkat hukum yang komprehensif. Yang kedua, perangkat hukum yang dapat diuji silang. Yang ketiga, pembatasan transaksi tunai atau lebih banyak ke transaksi melalui bank ya, atau online juga bisa, mobile banking bisa. Nah, yang keempat, menata hubungan antar lembaga atau instansi, dan yang kelima adalah peringatan dini birokrasi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai indikator kebarisan pemberantasan korupsi di suatu negara. Nah, atau bisa kita sebut biasanya adalah CPI. CPI merupakan indikator prevalensi korupsi di berbagai negara yang didasarkan survei. Biasanya terkait ekonominya teman-teman, atau usaha di negara tersebut. Nah, CPI ini disusun dengan nilai 1 hingga 100, dan nilai 100 adalah nilai tertinggi, atau dalam artian negara yang tidak korup. Kalau nilainya 1, berarti negara itu sangat korup. Lalu bagaimana kondisi CPI negara Indonesia, negara kita tercinta? Nah, pada indeks CPI tahun 2020, Indonesia memiliki skor rata-rata 45 dari 100, menempati ranking 102. Jadi dapat dikatakan belum bagus ya teman-teman, perlu peningkatan lagi. Nah, faktor-faktor penurunan CPI di Indonesia pada tahun 2020 disebutkan oleh peneliti Transparansi Internasional Indonesia (TII) Wawan Sumiatmiko, membeberkan mengapa angka CPI Indonesia turun 3 angka. Nah, yang pertama adalah terkait dengan isu ekonomi dan investasi yang stagnan di tahun 2020. Ya, normal ya teman-teman, karena memang kondisi di berbagai negara sedang terdampak oleh COVID-19. Yang kedua, penegakan hukum yang naik, tapi perbaikan kualitas layanan yang masih stagnan. Jadi, hukumnya ada, tapi penegak hukumnya itu kemungkinan masih belum bisa menerapkan secara maksimal. Dan yang ketiga adalah soal politik
dan demokrasi terutama sistem kepemilihan yang mengalami penurunan skor. Nah, materi yang terakhir adalah negara yang menjadikan referensi dan telah menerapkan kebijakan anti korupsi yang efektif dan efisien. Berdasarkan CPI tahun 2020, Singapura menempati posisi kedua zona Asia Pasifik di bawah Selandia Baru. Nah, ini di zona Asia Pasifik ya teman-teman, bukan dunia. Tapi itu udah lumayan dibandingkan negara-negara Asia yang lain. Singapura menempati posisi tertinggi, posisi nomor 1. Mengapa CPIB bisa efektif dan efisien? Nah, kita lihat nih, faktor utama yang menjadi dasar efektifnya adalah CPIB di Singapura adalah dukungan penuh dari pemerintah. Berkaca dari hal itu, apakah kita sudah didukung penuh oleh pemerintah mengenai pemberantasan korupsi? Nah, perlu kita analisa ulang nih. Selain itu, didukung dengan kerangka hukum serta sumber daya manusia yang memadai. Fakta dari pemberantasan korupsi di Singapura yang bisa kita ambil. Yang pertama, CPIB memiliki kewenangan yang luas dan independen. Yang kedua, CPIB memiliki upaya kuat dalam tindakan preventif dan represif. Jadi apa yang diutamakan? Adalah hal yang mencegah. Nah, hal yang mencegah ini harus dimulai dari pendidikan dan kampanye. Kalau represif dengan apa? Hukuman yang bagaimana menciptakan agar koruptor itu bisa kapok gitu. Dan yang terakhir adalah fakta yang terakhir, CPIB merekrut sumber daya manusia berdasar keahlian dan kinerja tanpa intervensi pihak manapun. Jadi yang bisa merekrut adalah hanya CPIB tanpa intervensi pihak manapun. Nah, dari fakta-fakta ini kita bisa bandingkan nih dengan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Apakah sudah demikian atau belum? Nah, ada suatu pernyataan yang sangat menarik yang dapat saya ambil dan saya bisa bagikan kepada teman-teman, yaitu pernyataan dari Perdana Menteri Lee Kuan Yew pada tahun 1999 saat menyatakan perang terhadap korupsi. Tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara, yang kebal dari penelitian dan hukuman dari tindak pidana korupsi. Quote ini memang sangat berkesan ya bagi PIB. Dalam hal ini adalah sebagai yang menangani pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Singapura. Nah, sekian materi yang kita sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa menumbuhkan, membangun semangat anti korupsi kita sebagai generasi muda agar kita sebagai calon pemimpin bangsa di kemudian hari bisa menerapkan kebijakan yang memang kita harus lawan korupsi. Seperti tagline-nya KPK, berani jujur, hebat. Sekian dari saya, kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.